Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depano Adam Al-Ajhar dengan nomor pokok mahasiswa 235001088. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait mekanisme pergerakan hara. Nah, di sini ada pendahuluan. Tanaman membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara tersebut diserap oleh akar dari tanah dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui mekanisme pergerakan hara. Yang dimana di dalam tanah itu pergerakan hara menuju akar terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Nah, mekanisme pergerakan hara yang dimana memiliki arti proses perpindahannya unsur hara dari tanah menuju akar tanaman hingga ke seluruh bagian tanaman melalui sistem transportasi internal, yang dimana proses ini memungkinkan tanaman untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada 3 mekanisme, yaitu aliran massa atau mass flow, yang kedua ada difusi, yang ketiga intersepsi akar. Untuk yang pertama ada aliran massa. Di sini ada pengertian, yang dimana aliran massa adalah mekanisme pergerakan hara di dalam tanah, di mana unsur hara yang larut di dalam air terbawa oleh pergerakan air menuju akar tanaman. Proses ini banyak dipengaruhi oleh transpirasi, yaitu penguapan air dan daun yang menarik air dan hara terlarut dari tanah ke akar. Mekanisme ini terutama penting untuk hara yang mudah larut dalam air. Nah, yang selanjutnya ada poin-poinnya. Yang pertama, unsur hara terbawa oleh aliran air menuju akar, yang dimana bermaksud untuk hara yang larut dalam air bergerak bersama aliran air tanah hingga mencapai permukaan akar dan memungkinkan akar akan menyerapnya. Nah, untuk yang kedua, unsur ini dipengaruhi oleh transpirasi tanaman, yang dimana transpirasi menciptakan tarikan yang menarik air tanah beserta unsur hara menuju akar, sehingga proses penyerapannya lebih cepat. Dan yang ketiga, penting untuk unsur hara yang mudah larut dalam air. Nah, maksudnya itu unsur seperti nitrogen, kalsium, dan magnesium lebih banyak terserap melalui aliran massa karena kelarutannya tinggi dalam air tanah. Dan untuk yang poin keempat, yaitu kecepatan pergerakan bergantung pada ketersediaan air di tanah. Nah, maksudnya itu tanah yang kering dapat memperlambat aliran air dan penyerapan hara, sedangkan tanah lembab memperlancar pergerakan hara ke akar. Nah, next. Untuk selanjutnya ada difusi, yang dimana difusi memiliki arti yaitu mekanisme pergerakan hara di sekitar akar tanaman dari daerah dengan konsentrasi hara tinggi ke daerah konsentrasi hara rendah. Proses ini terjadi karena perbedaan gradien konsentrasi, bukan karena aliran air. Difusi penting terutama untuk unsur hara yang kurang larut atau bergerak lambat di dalam tanah. Nah, untuk selanjutnya ada poin-poinnya. Yang pertama, pergerakan hara akibat perbedaan konsentrasi, yang dimana ion hara bergerak dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah yang konsentrasinya cukup rendah di sekitaran akar. Nah, untuk yang kedua, tidak tergantung pada aliran air. Nah, maksudnya itu hara bergerak secara pasif karena gradien konsentrasi, sehingga proses ini tetap terjadi meskipun aliran airnya begitu rendah. Nah, untuk yang ketiga,
penting unsur hara dengan kelarutan rendah seperti contohnya unsur seperti fosfor dan kalium. Banyak diserap melalui difusi karena pergerakan mereka di tanah sangat lambat. Untuk yang keempat, kecepatan dipengaruhi oleh kerapatan tanah dan kelembaban, yang dimana tanah yang padat atau kering menghambat difusi, sedangkan tanah gembur dan lembab dapat mempercepat pergerakan hara ke akar. Nah, untuk yang selanjutnya ada intersepsi akar. Nah, yang dimana intersepsi akar memiliki pengertian yaitu mekanisme penyerapan hara yang terjadi ketika akar secara langsung menyentuh partikel tanah yang mengandung unsur hara, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan aliran massa ataupun difusi. Intersepsi tetap membantu tanaman memperoleh nutrisi dari tanah. Dan untuk selanjutnya ada beberapa poin-poin. Yang pertama, terjadi saat akar akan menyentuh tanah yang mengandung hara. Yang dimana maksudnya itu akar yang tumbuh dan menembus tanah langsung mengambil hara dari partikel tanah yang bersentuhan dengan akar tersebut. Nah, yang kedua, bergantung pada tumbuhan dan panjang akar, di mana maksudnya itu semakin luas dan panjang sistem akar, maka semakin banyak partikel tanah yang dapat disentuh dan diserap oleh akar tersebut. Untuk yang ketiga, berkontribusi pada penyerapan unsur hara lokal, yang dimana intersepsi ini membantu penyerapan hara di area yang sulit dijangkau oleh aliran massa ataupun difusi. Nah, untuk yang keempat, lebih lambat dibandingkan alir massa dan difusi, yang dimana artinya maksudnya karena hanya terjadi pada titik kontak akar dengan tanah, mekanisme ini lebih terbatas dan tidak secepat aliran massa atau difusi. Mungkin untuk yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana mekanisme pergerakan hara merupakan proses penting bagi tanaman untuk memperoleh nutrisi dari tanah dan mendistribusikannya ke seluruh bagian tanaman. Nah, dari 3 mekanisme utama ini, pergerakan hara di tanah adalah aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Aliran massa terjadi saat hara terbawa oleh pergerakan air menuju akar, terutama dipengaruhi oleh transpirasi, dan penting untuk unsur hara yang mudah larut seperti nitrogen, kalsium, dan magnesium. Difusi adalah pergerakan hara akibat gradien konsentrasi. Nah, penting untuk hara yang kurang larut seperti fosfor dan kalium. Nah, yang terakhir intersepsi akar. Nah, di mana terjadinya ketika akar menyentuh partikel tanah yang mengandung hara. Nah, dan bergantung pada pertumbuhan dan panjang sistem akar. Nah, yang dimana pemahaman terhadap ketiga mekanisme ini sangat penting untuk pengelolaan hara yang efisien dan berkelanjutan. Nah, sehingga si tanaman itu dapat memperoleh nutrisi yang cukup dan juga produktivitas tanaman tersebut semakin meningkat. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.